اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala 'azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan, tercurahkan untuk suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan seluruh pengikutnya yang istiqamah menjalankan syariatnya sampai akhir zaman. Masyaallah wa akhwat, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita membaca daripada kitab tafsir Juz Amma sampai kepada surat Al-Mutaffifin. Yang akan kita baca pada malam hari ini insyaallah dari ayat ke 18 sampai dengan 28. Yang kita angkat sebuah tema dalam kajian malam ini. Apa tadi? Temanya apa tadi? Wajah yang berseri-seri, ya. Kita angkat tema wajah yang berseri-seri. Kita ambil tema tersebut dari potongan ayat ke-24. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Nampak di wajah-wajah mereka tanda kebahagiaan dengan sebab banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Tapi kita baca dari ayat ke-18. Allah Subhanahu wa taala yang sebelumnya Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan tentang keadaan orang-orang yang mendapatkan kecelakaan, orang-orang yang merugi, yang Allah ancam mereka dengan kecelakaan dalam firman-Nya wailun lil mutaffifin. Orang-orang yang curang. Curang di sana bukan khusus untuk yang berkaitan dengan timbangan atau takaran, tapi umum, ya. Orang-orang yang curang dia umum. Orang yang lebih mendahulukan dunianya dibandingkan akhiratnya, ini termasuk dari bagian kelompok orang-orang yang curang, ya. Allah telah memberikan kepadanya berbagai kenikmatan, namun dia tidak maksimal mengabdikan dirinya kepada Allah, maka dia pun masuk dalam kategori orang-orang yang curang.
dan masuk juga dalam kategori orang-orang yang curang. Bahkan ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, masih dia bawa kesibukan dunianya di dalam alam pikirannya. Ini pun termasuk dalam golongan orang-orang yang curang. Sudah disebutkan tentang balasan mereka. Kemudian setelahnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Mutaffifin ayat yang ke-18, kata Allah, kalla inna kitabal abrari lafi illiyin. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya catatan amalan kebaikan dari al-abrar. Catatan dari al-abrar, catatan amal dari al-abrar, yaitu orang-orang yang baik, orang-orang yang banyak berbuat kebaikan, lafi illiyin, ada di illiyin. Wa ma adraka ma illiyun? Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan illiyun? Kitabum marqum. Al-illiyun, ya, illiyun adalah kitabum marqum, kitab yang tertulis atau kitab yang terjaga. Ya. Disampaikan oleh Syekh Utsaimin bahwasannya inna kitabal abrari lafi illiyin, hadza muqabilun inna kitabal fujjari lafi sijjin. Bahwasannya firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan sesungguhnya catatan amal dari al-abrar, orang-orang baik, ya, ada di tempat yang tinggi. Maka ini kebalikan dari ayat yang sebelumnya yang Allah katakan inna kitabal fujjari lafi sijjin. Sesungguhnya catatan amal orang-orang fujar, orang-orang yang banyak dosa, ada di sijjin. Fa kitabul fujjar fi sijjin fi asfalil ard. Catatan amal dari orang-orang, dari para pelaku dosa, para pendosa, ada di sijjin. Di mana dia? Fi asfalil ard, di bawah bumi, di bumi yang paling bawah, ya, di bumi yang paling bawah. Wa kitabul abrari fi illiyin fi a'lal jannah. Sedangkan catatan amal orang-orang yang baik, orang-orang yang taat, dia ada di illiyin. Di mana dia? Fi a'lal jannah, di surga yang paling tinggi. Ay annahum fi hadzal makanil 'ali qad kutiba dzalika indallahi azza wa jalla qabla an yakhluqa as-samawati wal ardi bi 50,000 sanah. Yaitu catatan amal dari orang-orang yang taat tadi Allah letakkan di tempat yang tinggi. Di tempat yang tinggi. Bayangkan jauhnya, jarak catatannya saja nih, catatannya saja, jarak yang satu di surga yang paling tinggi, ya, yang satu di bumi yang paling dalam, di bumi yang paling rendah, ya, paling bawah. Dan kemudian qad kutiba dzalika indallahi azza wa jalla qabla an yakhluqa as-samawati wal ardi bi 50,000 sanah. Dan ternyata tempat catatan itu atau isi daripada catatan itu, apa yang akan dilakukan oleh manusia tersebut, nanti dia akan jadi penduduk surga, dia akan jadi penduduk neraka, itu sudah Allah tetapkan, sudah Allah tuliskan catatan takdirnya, ya. Allah simpan di sisi Allah di Lauhul Mahfuz qabla an yakhluqas samawati wal ardi bi 50,000 sanah. Sebelum Allah ciptakan, ya, 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Kemudian wa ma adraka ma illiyun? Tahukah engkau apa yang dimaksud dengan illiyun? Kenapa perlu diulang kalimat ini? Kalimat pengulangan ini untuk litta'dzim, supaya orang lebih memperhatikan, supaya orang berpikir ini kalimat diulang berarti perkara ini bukan perkara sederhana, ya. Makanya banyak di dalam Al-Quran Allah ulang kalimat-kalimat. Misalnya yang berkaitan dengan hari kiamat, Al-Qari'ah misalnya. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, bahkan 3 kali. Wa ma adraka mal-Qari'ah, diulang 3 kali.
Apa tujuannya? Supaya orang lebih memperhatikan, supaya orang bisa berpikir ini perkara besar, sehingga Allah ulang. Kemudian Allah tanya, wa ma adraka ma illiyun? Apa yang kalian ketahui tentang illiyun? Yaitu kitabum marqum, yang sudah disebutkan sebelumnya. Kitab yang ditulis, kitab yang dijaga, ya. Kitab yang dijaga. Inna kitabal abrar, bahwasannya catatan amal dari orang-orang yang bertakwa dia di illiyun. Ay anna kitabal abrari kitabun marqumun maktubun la yataghayyar wa la yatabaddal. Bahwasannya kitab orang-orang yang taat, kitab orang-orang yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka kitabnya, kitab catatannya terjaga, tertulis tanpa dirubah dan tanpa diganti, ya. Tanpa dirubah, tanpa diganti. Jadi benar-benar yang tertulis di dalam kitab tersebut apa yang pernah mereka lakukan, ya. Jadi yang nulisnya, malaikat yang menulisnya tidak pernah curang, tidak pernah menambahkan apa yang tidak mereka lakukan, dan tidak pernah mengurangi apa yang pernah mereka lakukan. Yang mereka lakukan itulah yang ditulis. Yang tidak mereka lakukan tidak ditulis. Bahkan kalau yang belum mereka lakukan tapi mereka sudah berniat, tetap ditulis. Apa yang sudah kita sebutkan di pertemuan yang lalu. Ini luar biasa. Maha rahmatnya Allah, ya. Maha luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seorang yang belum melakukan kebaikan, kalau dia sudah berniat melakukan kebaikan namun tidak dia lakukan, dia mendapatkan pahala satu kebaikan sempurna. Ini luar biasa, ya. Jadi ditulis oleh malaikat, tidak ditambah dan tidak dikurangi. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala, yashhaduhul muqarrabun. Yashhadu ay yahdiru au yashhadu bihi al muqarrabun, yang disaksikan oleh al muqarrabun. Al muqarrabuna indallahi humul ladzina taqarrabu ila Allah Subhanahu wa taala bi taatihi. Itu para malaikat yang mereka senantiasa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beraneka ragam ketaatan. Jadi para malaikat disifati dengan al-muqarrabun. Kenapa? Karena mereka senantiasa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka senantiasa patuh dan tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah sekalipun para malaikat itu membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun tidak pernah, ya. Oleh karenanya wa kullama kana al-insanu aktsaru ta'atan lillah, aktsaru ta'atin lillahi kana aqrabu ila Allah. Maka sama dengan manusia. Ketika seorang manusia dia banyak melakukan ketaatan, ya, semakin banyak dia lakukan ketaatan kepada Allah, maka hubungan dia, jarak dia, maka akan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Semakin banyak ketaatan dia lakukan, maka semakin dekat dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa kullama kana al-insanu ashaddu tawadhu'an lillahi kana azzu indallah. Dan semakin seorang merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, merendahkan dirinya, ya, tawadhu, merendahkan dirinya karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan semakin mengangkat derajatnya. Jadi semakin orang merendah karena Allah, bukan karena manusia, merendah karena Allah, tawadhu, merendah diri karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan semakin mengangkat derajatnya. Wa kana arfa'u indallah, maka dia akan menjadi orang yang mendapatkan kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah katakan dalam Al-Qur'an surat Al-Mujadilah ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman. Jadi semakin tinggi kadar keimanannya, maka akan semakin tinggi derajat dirinya di sisi Allah Subhanahu
wa ta'ala. Walladzina utul ilma darajat, dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Oleh karenanya, semakin banyak ilmu dimiliki oleh seseorang, maka akan semakin tinggi kedudukan dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan semakin Allah angkat derajatnya, ya. Fal muqarrabuna humul ladzina taqarrabu ila Allah taala bi salihil a'mal. Maka orang yang dekat dengan Allah, ya, adalah orang-orang yang memperbanyak amalan ketaatan, memperbanyak amalan soleh dia, ya. Orang-orang yang memperbanyak amalan-amalan soleh ketika melaksanakan amalan-amalan soleh yang Allah perintahkan, maka dia akan semakin dekat hubungannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innal abrar, kemudian Allah katakan innal abrar la fi na'im. Sesungguhnya al-abrar mereka berada di tempat yang penuh dengan kenikmatan. Lafi na'im, mendapatkan banyak kenikmatan. Innal abrar, al-abrar adalah jam'u bir. Al-abrar itu bentuk jamak, ya. Atau jamak itu apa bahasa Indonesianya? Satu, apa itu? Kalau satu itu namanya mufrad. Kalau banyak itu jamak. Apa bahasa Indonesia jamak itu? Jamak, ya. Bentuk banyak, ya. Banyak. Jadi kalau dia satu bir, ya. Birrun satu. Kalau banyak abrar, ya. Wal birru, apa yang dimaksud dengan bir? Bir adalah kasirul khair. Yang dimaksud dengan bir adalah banyak kebaikan. Kasirut ta'ah, banyak ketaatan, ya. Kasirul ihsan fi ibadatillahi wal ihsani ila ibadillah, dan banyak berbuat baik, ya, banyak kebaikannya, ya, banyak berbuat ihsan dalam beribadah kepada Allah, dan juga banyak berbuat ihsan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi banyak berbuat baik, banyak berbuat taat, kemudian banyak kebaikannya di dalam ibadah. Jadi ketika dia beribadah, ibadahnya benar-benar baik. Kemudian dia banyak berbuat baik kepada manusia. Maka fahaula'il abrar alladzina mannallahu 'alaihim bi fi'lil khairati wa tarkil munkarat. Maka al-abrar yang dimaksud di sini orang yang Allah puji mereka, yang Allah berikan pujian kepada mereka, yang Allah sanjung mereka, Allah angkat derajat mereka, adalah orang-orang yang banyak berbuat kebaikan dan mereka meninggalkan kemungkaran, meninggalkan keburukan, ya. Itu orang-orang yang abrar, orang-orang yang senantiasa melakukan kebaikan, ya. Jadi al-abrar bukan hanya sekedar rajin sholat, rajin puasa, bukan. Tapi kerjakan kebaikan, kerjakan ketaatan, bersamaan dengan itu dia juga tinggalkan larangan, ya. Karena tidak termasuk dari golongan orang-orang abrar ketika hanya bersemangat melaksanakan ketaatan saja. Banyak kita lihat di orang-orang di luar sana semangat melakukan ketaatan, tapi setelah itu dia tidak menjaga dirinya dari kemaksiatan, ya. Kita lihat banyak di luar sana, bahkan di tempat-tempat mulia, keluar dari masjid sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang dicela oleh syariat Islam dan yang lain-lainnya, ya. Maka supaya bisa termasuk dalam kategori al-abrar, kerjakan segala kebaikan dan tinggalkan segala macam keburukan. Apa yang Allah perintahkan kerjakan, apa yang Allah larang tinggalkan. Apa yang Nabi SAW perintahkan kerjakan, apa yang Nabi SAW larang tinggalkan, ya. Supaya bisa masuk dalam kategori orang-orang al-abrar yang mereka akan mendapatkan kenikmatan, lafi na'im. Mereka benar-benar berada dalam kenikmatan, ya. Kita lihat di sana ada beberapa kata penguat di dalam kalimat tersebut. Yang pertama ada inna di depannya.
innal abrara, ada inna sebagai penguat. Kemudian lafi, la di dalam huruf di dalam sambungan dengan fi, ya, innal abrara lafi, la di situ juga sebagai penguat, ya. Jadi mereka benar-benar berada dalam kenikmatan. Wan na'imu huna yashmalu na'imul badan wa na'imul qalb. Dan kenikmatan di sini mencakup semuanya. Kenikmatan badan dan kenikmatan hati. Ya. Kenikmatan badan, kenikmatan hati. Orang kalau sudah badannya nikmat, hatinya nikmat, ya bahagia pasti, ya. Karena kadang agak sulit ini berkumpul. Hatinya nikmat, badannya nikmat. Ada yang hatinya nikmat tapi badannya sakit. Ada yang badannya nikmat tapi hatinya tidak terbimbing di atas syariat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sekilas dia kayaknya nampak bahagia, tapi sejatinya dia sedang sakit karena hatinya tidak terbimbing di atas syariat Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena hati yang tidak terbimbing oleh syariat Allah Subhanahu wa taala ini disifati dengan hati yang mati, bukan sakit, bahkan disifati dengan mati. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, memerintahkan kepada orang-orang yang beriman? Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah panggilan Allah dan Rasulnya ketika Allah dan Rasulnya memanggil kalian dengan seruan yang bisa menghidupkan kalian. Maksudnya menghidupkan hatinya, karena yang dipanggil memang orang hidup, ya. Maknanya berarti orang yang tidak memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya, tidak tunduk dengan syariat Allah dan Rasulnya, berarti hatinya belum hidup, ya. Jadi kenikmatan hati dan kenikmatan badan. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bagaimana mereka mendapatkan kenikmatan badan. Badan mereka benar-benar mendapatkan kenikmatan. Di dalam surat Az-Zukhruf ayat 71, kata Allah, wa fiha ma tashtahihil anfus. Kenikmatan badan. Di dalam surga, kenikmatan hati, di dalam surga terdapat segala sesuatu yang mereka inginkan, yang diinginkan oleh jiwa mereka, yang diinginkan oleh keinginan mereka, hati mereka, ya. Wataladdul ayun, dan segala sesuatu yang menyejukkan pandangan mereka, semua yang membahagiakan mereka ada. Wa antum fiha khalidun, dan mereka kekal di sana. Pandangannya sejuk, hatinya tenang, kekal di dalam surga tersebut. Dan juga Allah katakan dalam surat As-Sajdah ayat ke-17, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Maka sekali-kali setiap jiwa tidak mengetahui, mereka tidak mengetahui apa yang Allah sembunyikan. Allah sembunyikan apa yang Allah simpan di dalam surga yang siapkan untuk mereka, ya, min qurrati a'yun, dari segala sesuatu yang membahagiakan pandangan mereka, yang menyejukkan pandangan mereka, jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan dari amalan yang mereka perbuat. Jadi balasan. Kalau kita mau mendapatkan balasan yang indah nanti di akhirat, di dalam surga, maka berbuatlah dengan apa yang Allah inginkan, ya. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan di dalam hadis, ya, tentang bagaimana orang-orang di dalam surga mereka mendapatkan kenikmatan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
Disebutkan fa innahum yuqalu lahum wa qad syahidul maut wa qad dubiha yuqalu lahum ya ahlal jannati khuludun wala maut. Jadi ketika penduduk surga telah dimasukkan ke dalam surga semua, sudah nggak ada yang sisa, semuanya sudah di dalam surga, maka didatangkan kematian. Al-maut didatangkan, kemudian kematian itu disembelih. Ya, hadis yang yang panjang, yang Nabi SAW mengatakan yu'ta bil mauti kahayati kabshin. Nanti di akhirat nanti didatangkan al-maut, ya, kematian dengan wujud seekor domba, seekor kambing. Jadi ketika penduduk surga sudah masuk semua ke dalam surga, penduduk neraka sudah masuk semua ke dalam neraka, ya, maka al-maut didatangkan, diletakkan di antara surga dan neraka. Kemudian al-maut tadi yang didatangkan oleh Allah dalam bentuk seekor domba tadi disembelih. Ya, domba tadi disembelih, kemudian awalnya penduduk surga ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah didatangkan al-maut tadi, kata Allah, "Hal ta'rifuna hada?" Apakah kalian tahu ini siapa ini? Ya. Maka kemudian penduduk surga mereka mengatakan, "Na'am, hadzal maut." Iya, kami tahu itu kematian, al-maut. Penduduk neraka juga begitu, ya. Kemudian setelah itu disembelih. Al-maut tadi disembelih, maka kemudian disampaikan kepada penduduk surga, "Ya ahlal jannati khuludun wala maut." Wahai penduduk surga, kekalah kalian di dalamnya. Tidak ada lagi kematian. Karena kematiannya sudah mati. Al-maut, ya, sudah disembelih. Kemudian wa yuqalu lahum udkhuluha bisalam. Dikatakan kepada penduduk surga, masuklah kalian ke dalam surga dengan penuh keselamatan. Wa yuqalu lahum, dikatakan juga kepada mereka, inna lakum an tun'imu fala taba'asu abadan, ya. Dan sesungguhnya kalian akan mendapatkan kenikmatan, selalu mendapatkan kenikmatan, dan tidak pernah merasakan kelelahan selama-lamanya. Wa antasahu fala tamradu abadan, dan kalian akan selalu sehat di dalam surga. Selalu sehat, tidak pernah sakit selama-lamanya, ya. Selalu sehat, tidak pernah sakit selama-lamanya. Dan dikatakan kepada mereka sebagaimana yang Allah katakan dalam surat Ar-Ra'd ayat 24, "Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar." Keselamatan untuk kalian semua dengan sebab apa yang telah kalian perbuat, apa yang telah kalian lakukan ketika di dunia, dengan sebab kesabaran kalian ketika di dunia. Fa ni'ma uqbad dar, maka nikmatilah apa yang ada dalam surga tersebut, dan surga sebaik-baik tempat. Sebaik-baik tempat. Jadi dengan sebab kesabarannya. Karena kita memang butuh sabar, hidup di dunia memang butuh sabar. Sabar untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa diiringi dengan kesabaran, maka tidak mungkin akan bisa dilakukan dengan baik. Seorang yang bercita-cita untuk bisa istiqomah di atas ketaatan, maka harus ada kesabaran di sana, ya. Harus sabar dia, sabar menghadapi ujian-ujian, cemoohan dari orang lain, ya, ujian keimanannya, ujian-ujian dan yang lain-lainnya, maka harus sabar. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memasukkan sabar di dalam 4 pengecualian dari manusia-manusia yang Allah katakan mereka sebagai orang-orang merugi. Dalam surat Al-Asr Allah katakan innal insana lafi khusr, sesungguhnya semua manusia merugi kecuali 4 yang mereka tidak merugi. 4 golongan, ya. Yang pertama orang beriman, kedua orang yang beramal soleh, ketiga orang yang menyampaikan ilmu dakwah dia, dan keempat orang yang sabar.
Ya. Pertama, kedua, ketiga. Tanpa ada yang keempat, maka mustahil akan bisa berjalan dengan baik, akan bisa dilakukan dengan baik. Karena semua yang kita lakukan butuh kesabaran. Untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala butuh kesabaran. Ya. Dan sabar itu berat. Sabar itu berat. Makanya Allah katakan wasta'inu bis sabri was shalah. Minta tolonglah kalian kepada Allah dengan perantara sabar dan salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Sesungguhnya sabar dan salat itu adalah berat. Berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang benar-benar niatnya dalam melaksanakan ketaatan murni, berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, tidak menginginkan yang lain-lain. Karena akan kesulitan seorang yang menginginkan sesuatu dari bagian-bagian dunia, entah itu pujian, entah itu jabatan, entah itu harta. Kalau dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, maka akan menurun pasti semangat dia dalam beribadah. Ya. Beda ceritanya kalau dia menginginkan apa yang Allah siapkan di akhirat sana. Ya. Memang dia tidak melihat sekarang. Karena nanti bayarannya setelah dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini dikatakan salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan untuk kalian dengan sebab kesabaran kalian dahulu. Ya. Dengan sebab sabar ketika di dunia, maka di akhirat nanti mendapatkan apa yang telah Allah janjikan. Seluruhnya akan Allah berikan. Apa yang Allah janjikan seluruhnya akan Allah berikan kepada orang-orang yang masuk ke dalam surga. Ya. Makanya Syekh beliau berdoa ja'alanallahu minhum. Semoga Allah jadikan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga. Kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan alal araiki yandurun. Mereka di atas dipan-dipan, ranjang-ranjang tempat tidur mereka, ranjang-ranjang yandurun, mereka melihat. Ya. Mereka melihat segala kenikmatan. Melihat yakni yanduruna ma an'amallahu bi alaihi minan na'imi alladzi la tudrikuhul anfus al-an. Jadi mereka melihat seluruh apa yang memuaskan pandangan mereka. Seluruh kenikmatan yang Allah janjikan akan mereka lihat. Yang kenikmatan itu belum bisa dijangkau oleh jiwa manusia pada saat ini. Ya. Jadi kenikmatan yang mereka rasakan sekedar dengan pandangan mereka, ya, itu belum bisa dilakukan, belum bisa dinikmati oleh manusia sekarang. Makanya Nabi SAW menyebutkan di dalam hadis qudsi bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'dadtu li ibadiyas salihin." Sungguh aku menyiapkan untuk hamba-hambaku yang saleh mala ainun ra'at, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. Wala udunun sami'at, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga. Wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak pernah terbayangkan di dalam pikiran manusia. Jadi benar-benar keindahan, kenikmatan yang mereka lihat yang benar-benar menjadikan ketenangan di dalam hati mereka. Makanya Allah katakan tadi dalam surat As-Sajdah, fala ta'lamu nafsun, maka sekali-kali jiwa manusia tidak mengetahui ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun, apa yang Allah sembunyikan, apa yang Allah siapkan. Allah sembunyikan di surga untuk mereka, Allah siapkan ya dari segala sesuatu yang menyejukkan pandangan mereka. Lalu kemudian para ulama mengatakan inna hadan nadhar yashmalu hatta nadhara ila wajhillah. Jadi mereka melihat yang turun, mereka melihat itu masuk di dalamnya melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi orang-orang yang ada di dalam surga, mereka melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Yang masuk di dalam
Dalilnya adalah ayat tersebut. Alal araiki yanzurun, yang mereka melihat dari atas dipan-dipan mereka melihat, ya. Kemudian tarifu fi wujuhihim naqratan na'im. Nampak, terlihat pada wajah-wajah mereka naqratan na'im. Ya. Kebahagiaan. Ya. Wajah-wajah bahagia. Wajah-wajah bahagia, wajah yang berseri-seri. Ay husnun naimi. Jadi nampak bahwa mereka sedang mendapatkan kenikmatan. Ya. Yang kata Sesimin, wa antum tusyahiduna lan fid dunya. Yang kita pas sekarang ini masih di dunia, kita bisa melihat orang-orang yang mendapatkan kenikmatan. Maka akan terlihat di wajah-wajah mereka kebahagiaan. Orang yang lagi bahagia itu nampak di mukanya, di wajahnya, ya. Sama dengan orang yang lagi banyak masalah itu. Di wajahnya itu bisa kelihatan, oh ini lagi banyak masalah nih, lagi buntu nih ya wajahnya, ya. Berbeda dengan orang yang berbahagia, nampak di wajahnya sedang bahagia. Maka begitupun ketika di surga, maka di wajah mereka nampak naqratan na'im, ya, dengan sebab kebahagiaan, di annahum asarra ma yakunu, ya, karena mereka benar-benar bahagia dalam keadaan mereka bahagia, wa an'ama ma yakun, dan mereka benar-benar merasakan kenikmatan dengan keadaan mereka, ya. Jadi semua kenikmatan yang ada di dalam surga boleh mereka nikmati, maka mereka bahagia. Bahkan yang ketika di dunianya dia haramkan, di surga dia halalkan. Lihat ayat setelahnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, yusqauna mir rahiqim mahtum. Mereka diberi minum dari khamr, ya. Mereka diberi minum dari khamr. Yang kita tahu ketika di dunia diharamkan untuk orang-orang yang beriman, ya. Yusqauna min rahiqin, ay min syarabin khalisin la syauba fihi wala darar. Jadi diberikan kepada mereka khamr, namun khamr yang mereka nikmati di dalam surga itu tidak memabukkan mereka dan tidak wala darara fihi 'alal aql, dan tidak merusak akal mereka, ya. Jadi ketika mereka minum khamr, mereka tidak mabuk, nggak sempoyongan, ya, dan akalnya tidak terganggu, ya, dan tidak membuat pusing di kepala. Berbeda dengan khamr yang ada di dunia, ya. Mahtum, kata Allah Subhanahu wa taala, khitamuhu mis, ya. Mahtum, khitamuhu mis. Aromanya, ya, aroma kasturi. Jadi khamr yang mereka rasakan, yang mereka nikmati di dalam surga tersebut, aromanya aroma minyak kasturi, ya. Aromanya minyak kasturi. Bi khilafi khamri dunya fa innahu khabisur raihah. Berbeda dengan khamr yang ada di dunia. Kalau khamr yang ada sekarang, ya, mau yang harganya mahal juga, dia aromanya ya nggak enak baunya, ya, kecuali bagi bagi penggemarnya, ya, walaupun itu air kobokan, ya, doyan juga, ya. Maka fahaula'il qaum al-abrar lima habisu anfusahum alal miladi allati harramahallahu alaihim fid dunya a'tawaha yaumal qiyamah. Jadi orang-orang al-abrar tadi, orang-orang yang taat tadi, ketika mereka menjaga dirinya ketika di dunia,
mereka tidak melanggar larangan Allah, tidak melanggar apa yang Allah haramkan kepada mereka ketika di dunia, maka Allah berikan kepada mereka di surga, ya. Allah berikan kepada mereka di surga. Maka kemudian Allah katakan wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Oleh karenanya, dengan sebab itu falyatanafasil mutanafisun, maka berlombalah orang-orang yang berlomba. Wa fi hadza saub wal jazaa. Jadi dengan sebab adanya pahala, adanya balasan, falyatanafasil mutanafisun, maka berlombalah. Berlomba-lomba, saling mendahului dalam kebaikan, saling mendahului dalam kebaikan. Karena namanya lomba, ya, lomba itu cepat-cepatan kan, lomba, ya. Bersegera lomba. Kecuali mungkin lomba yang lambat itu lomba sepeda lambat, ya. Yang paling lambat yang menang, ya. Tapi pada umumnya lomba cepat-cepatan dia. Falyatanafasil mutanafisun. Makanya banyak Allah katakan dalam Al-Qur'an perintah untuk bersegera, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum, bersegera. Ya, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Fal mutanafisatu fil khairi hiyal musabaqatu ila ta'atillahi azza wa jalla wa ila ma yurdillah subhanahu wa ta'ala. Dan perlombaan dalam kebaikan, yaitu dengan dia mentaati Allah subhanahu wa ta'ala, berbuat segala sesuatu yang mendatangkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala, tentunya dengan ketaatan. Dia berbuat ketaatan yang banyak supaya dia mendapatkan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan berbuat ketaatan yang banyak dan juga dia meninggalkan larangan Allah subhanahu wa ta'ala supaya dia bisa terhindar dari kemarahan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, selanjutnya Allah katakan wa mizajuhu min tasnim aina yashrabu bihal muqarrabun. Wa mizajuhu min tasnim ay mizajun hadha asyarabul ladhi yusqahu haula'il abrar, ya. Yaitu minuman, ya, minuman al-mizaj adalah minuman yang diberikan kepada orang-orang al-abrar tadi, ya. Minuman yang diberikan kepada orang-orang yang masuk ke dalam surga min tasnim. Apa air tersebut, ya, air tersebut dari tasnim. Apa itu tasnim? Yaitu min ainin rafi'atin, dari sumber air yang mulia, dari sumber air yang Allah muliakan. Wadzalika li'anna anharal jannati tafajjara minal firdaus, ya. Jadi air tersebut air yang mulia, air yang tinggi. Kenapa? Karena air yang ada di dalam surga itu sumbernya, muaranya ada di surga Firdaus, ya. Makanya disebut dengan air yang mulia. Karena sumber airnya, ya, muara airnya ada di surga Firdaus. Wal firdausu huwa a'lal jannah, sedangkan Firdaus adalah surga yang paling tinggi, ya. Makanya kita diperintah oleh Nabi SAW kalau minta surga jangan tanggung-tanggung, minta Firdaus yang paling tinggi, ya. Dan surga Firdaus itu adalah wa ausatul jannah, surga yang paling tengah. Wa fawqahu arsyu Rabbi azza wa jal kama sabata dzalika an Rasulillah SAW. Dan surga Firdaus adalah yang paling tinggi, dan kemudian di atasnya surga Firdaus adalah arsy-Nya Allah subhanahu wa ta'ala. Bayangkan, dia tempat yang paling tinggi setelah arsy. Yang paling tinggi Allah, di bawahnya Allah arsy, ya. Di bawahnya arsy adalah ada surga Firdaus, ya. Kemudian
aina yashrabu bihal muqarrabun. Ya, air, ya, atau mata air yang diminum oleh orang-orang yang dekat, ya, dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-muqarrabun itu orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mereka senantiasa menghiasi amalan-amalannya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ay anna hadhihi al-ain wal miyah an-nabi'ah wal anharul jariyah yashrabu bihal muqarrabun. Jadi air yang mengalir tersebut, ya, air yang mereka nikmati tadi, ya diminum oleh orang-orang yang masuk ke dalam surga, al-muqarrabun, orang-orang yang mendapatkan kenikmatan, orang-orang yang Allah berikan kemuliaan kepada mereka dengan sebab ketaatan yang mereka lakukan ketika di dunia. Dan air itu mengalir, ya. Makanya banyak disebutkan dalam Al-Quran, di surga itu ada sungai yang mengalir, ya. Karena memang mengalir airnya, ya. Airnya mengalir, yang sumbernya dari surga Firdaus. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, demikian apa yang kita sampaikan pada pertemuan malam hari ini, sedikit tentang penjelasan surat Al-Mutaffifin dari ayat 18 sampai 28. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mungkin kalau ada yang ditanyakan, dipersilakan. Ya. Ini katanya soal berbeda dengan tema kita itu juga, tapi banyak kan kita mengambil untuk Pak, kalau baik kebanyakan juga ada yang mengerjakan langsung muka tanpa huruf tanpa hidung itu. Bagaimana itu Pak? Mengambil yang wajibnya aja gitu ya. Untuk wudu, tentang berwudu, anggota yang wajib untuk dibasuh, jadi disebutkan bahwasanya di dalam wudu itu ada anggota yang wajib dibasuh, ada 4, berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala tentang wudu, ya, yaitu apabila kalian hendak melaksanakan sholat, maka faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ya. Basuh wajah, kemudian tangan sampai siku, kemudian kepala, kemudian kaki. Itu yang wajib dibasuh ketika berwudu. Lalu kemudian, apakah kita hanya melakukan ketika berwudu hanya mengikuti perintah dalam Al-Quran tadi? Padahal di sana ada Nabi SAW yang Allah berikan tugas untuk menjelaskan isi Al-Quran. Bukankah Nabi SAW pernah menjelaskan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Utsman ibnu Affan ketika menjelaskan tentang sifat wudunya Nabi SAW, ya, dari mulai cuci tangan,
kemudian sampai selesai, sampai cuci kaki, ya. Kemudian Utsman mengatakan bahwasanya Nabi SAW mengatakan, bagi siapa yang berwudu, man tawaddo'a misla wudu'i hada, bagi siapa yang berwudu seperti wuduku ini, kemudian setelah itu dia sholat 2 rakaat, ya, tidak melalaikan dia ketika sholat tadi, ya, tidak lalai, maka dia akan masuk ke dalam surga. Artinya wajibnya wudu benar ada 4, tapi diperintah juga kita untuk mengikuti perintah Nabi, mengikuti contoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam kita beribadah. Ya. Lalu mungkin pertanyaannya, apakah sah wudunya orang tersebut? Maka dikatakan bahwa orang yang berwudu dengan mengambil wajibnya saja sudah sah dia, wudunya sah, tapi dia tidak mendapatkan keutamaan dalam berwudunya. Ya. Karena dalam ibadah itu nggak cuma yang dilihat sah atau nggak sahnya, tapi juga kita lihat pantas atau tidak pantasnya. Kemudian kita lihat utama, ya, mendapatkan keutamaan atau tidaknya. Ya. Kalau kita bicara tentang sah atau tidaknya, sholat yang paling di antara syarat sahnya sholat adalah menutup aurat. Terus ada yang berpikir, oh, auratnya laki-laki itu kan cuma pusar sampai lutut. Sholatlah dia dengan sarung, terus pakai kaos singlet gitu ya. Sholat dia. Kalau dikatakan sah, ya sah, tapi nggak layak, ya. Tidak layak. Wallahu a'lam. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada yang tanya, ya. Sebagai penutup, disampaikan di sini, dinukilkan sedikit hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang bisa menyebabkan seorang masuk ke dalam surga. Ya. Diriwayatkan hadis ini dari Abdullah ibnu Salam, dari sahabat Abdullah ibnu Salam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, yang dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani. Abdullah bin Salam mengatakan, lamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah pertama kali hijrah, injafa'alan nasu ilaihi waqil, maka kemudian manusia ketika itu mereka saling berkomentar, ya, saling memberi kabar, ya, bahwasanya mereka mengatakan qadima Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sudah datang. Jadi mereka berbahagia, ya, kemudian mengabarkan kepada sahabat-sahabatnya yang lain. Maka fajitu bin nasi, maka aku Abdullah bin Salam, maka aku mendatangi manusia, li'andura ilaihi, untuk melihat. Jadi ikut kumpul bersama sahabat-sahabat yang lain, ikut kumpul mendatangi para sahabat yang lain untuk melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma istasabat wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, araftu anna wajhahu laysa biwajhin kadzabin wa kana awwalu syai'in takallama bihi. Maka ketika melihat wajah Nabi SAW, melihat wajah Nabi SAW, maka aku yakin, ya, kata Abdullah bin Salam, bahwa wajahnya Nabi SAW bukan wajah pendusta, ya. Bukan wajah pendusta. Lalu kemudian pertama kali yang aku dengar dari lisan Nabi SAW, ini kan sahabat Madinah belum tahu sama Nabi ketika itu, ya, belum pernah lihat.
Maka pertama kali aku dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa dia mengatakan ayyuhan nas. Jadi ketika Nabi datang ke Madinah, pertama yang disampaikan oleh Nabi kepada manusia, ayyuhan nas, wahai manusia, afsyus salama. Tebarkanlah salam. Wa at'imut ta'ama. Berikanlah makan. Wa sallu, dan salatlah. Wa sallu wan nasu niyam. Salatlah dalam salatlah ketika manusia tidur, salat malam. Salat malamlah ketika manusia tidur. Tadkhulul jannata bisalam. Maka kalian akan masuk ke dalam surga dengan selamat, dengan keselamatan. Ya. Ini salah satu di antara kiat yang mungkin bisa kita lakukan supaya Allah mudahkan kita untuk masuk ke dalam surga. Tebarkan salam, berikan makanan, ya, berikan makanan. Ini berikan makanan nggak harus yang matang, boleh yang mentah, ya, boleh yang mentah. Tebarkan makanan, kemudian sholat malam, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan masukkan seorang tersebut ke dalam surga dengan selamat. Demikian sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain ya yang kita sampaikan pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi pertemuan kita. Aku qouli hadza fastaghfirullah lana wa li abaina wa li ummatina wa li jami'il muslimin innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Fanas'alullah ta'ala an yaj'alana fi man yuhibbuhu wa yardah wa nas'aluhu an yaj'alana mimman yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Kita akhiri kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.